Review 5 garis besar Thor Love and Thunder. Film yang mungkin cocok untuk keluarga dan juga yang fun banget. Let's go. Yang pertama itu dari alur cerita. Nah, alur ceritanya sendiri, Thor ini berpetualang bersama Valkyrie, Korg, dan juga Jane Foster untuk menghentikan Gorr the God Butcher, yang dimana ia itu membunuh dan juga membantai para dewa-dewa yang tersebar di seluruh semesta. Tapi banyak juga nih konflik di film ini yang terjadi, seperti mantan kekasih Thor yang bernama Jane Foster ini ternyata mengidap kanker. Kemudian Thor juga meminta bantuan nih sama Zeus yang udah terkenal nih ya dengan kekuatannya yang petir dan juga mempunyai pedang petir, tapi Zeus itu tidak mau membantu Thor dalam menghadapi Gorr. Serta anak-anak kecil di Asgard juga diculik oleh Gorr the God Butcher ini. Diperlihatkan juga nih dari Gorr the God Butcher ini yang bagaimana ia memulai membantai dan juga membunuh para dewa-dewa yang tersebar di seluruh semesta. Yang kedua ada highlight karakter. Yang pertama dari karakter Thor itu sendiri. Terlihat juga di film ini Thor sedang workout atau membulky dirinya sendiri, membesarkan otot-otot di badannya sendiri, yang mana ia menjadi lebih kekar dan juga lebih besar daripada film-film di MCU sebelumnya. Dia juga menjadi set god ya, bisa dikatakan set god karena semua keluarganya meninggal dan juga tempat tinggalnya hancur. Setelah semua itu, dia pun juga harus kehilangan kekasihnya, Jane Foster. Thor juga bertemu kembali dengan palunya yang lama nih, bisa dikatakan palu yang bernama Mjolnir. Nah, tapi di saat Thor ingin memegang atau mengendalikan si Mjolnir ini, Stormbreaker-nya itu cemburu ya. Bisa dikatakan ini kayak komedi-komedi gitu lah ya, kayak sebuah palu yang cemburu dengan palu yang lainnya. Mantan kekasih Thor di film solo sebelumnya ini tuh kembali lagi nih, tapi diceritakan sebagai seorang yang sudah putus asa karena penyakit kanker yang diidapnya. Lalu akhir ya dia tuh memilih jalan pengobatan dengan magic dari Viking dan juga kekuatan sihirnya dari si Thor ini gitu. Yang akhirnya mendapatkan kekuatan Thor, tapi di sini tidak diperlihatkan nih, sayangnya tidak diperlihatkan bagaimana si Jane itu bisa mengangkat Mjolnir dan juga bisa menjadi Mighty Thor. Tetapi dengan kekuatan yang ia dapat, justru si Jane Foster ini tuh semakin lama bisa dikatakan terkuras habis nih ya tenaganya, yang membuat ia tuh menjadi semakin lemah. Yang ketiga ada Gorr the God Butcher yang diperankan oleh Kristen Bell yang pernah memainkan juga di film The Dark Knight yang akhirnya kita jumpai di MCU ini. Gorr the God Butcher ini sebelumnya adalah seorang pendeta yang putus asa dengan Tuhannya yang bernama Rapu. Siapakah Gorr the God Butcher sebelumnya? Nah, dia diceritakan adalah seorang pendeta yang kehilangan kepercayaan kepada Tuhan yang bernama Rapu karena dibohongi. Karena di ajaran agamanya ya, si Gorr ini dia akan diberi keabadian oleh si Rapu ini, tetapi ia dibohongi serta anaknya meninggal dunia karena tidak tertolong di padang pasir dan akhirnya meninggal dunia. Yang akhirnya ia tuh berubah menjadi seorang pembunuh yang mempunyai kekuatan dari pedang yang bernama All Black Necrosword. Nah, All Necrosword ini tuh memberikan Gorr kekuatan fisik serta kekuatan untuk mengendalikan bayangan yang ia dapat membuat monster-monster dari bayangan tersebut. Tapi semua itu dia lakukan semata-mata hanya untuk bertemu dengan Thor. Kenapa dengan Thor? Karena si Thor ini memiliki senjata yang bernama Stormbreaker dan juga mempunyai kekuatan untuk membuka Bifrost. Nah, Bifrost ini sendiri mempunyai kekuatan nih untuk membuka portal atau gerbang menuju tempat yang bernama Eternity. Apa sih Eternity itu? Eternity itu adalah sebuah tempat di mana kalau kita mendatanginya, kita akan membuat permohonan lalu akan dikabulkan oleh dewa yang menempati tempat tersebut. Yang ketiga, hal yang mungkin kamu nggak sadarin. Yang pertama itu ada Harry Potter reference. Terlihat juga nih di awal film, Thor kayak naik di Stormbreaker-nya, terus kayak ingat aja gitu si Harry Potter waktu naik broomstick-nya di film Harry Potter gitu. Dan juga film Thor Love and Thunder ini bukan film pertama yang menggunakan soundtrack dari Guns N' Roses. Dulu juga ada nih Terminator, Warm Bodies, dan juga Jumanji itu sendiri yang Welcome to the Jungle. Dan juga Gorr yang diperankan oleh Kristen Bell, yang seperti kita udah tahu, ia pernah memainkan Batman di film The Dark Knight. Dan juga terlihat juga nih, dia tuh kayak mirip-mirip sama Valak dari segi make upnya yang putih semuanya, giginya yang mungkin bergerigi, sama dia memakai kayak
kerudung gitu kan. Ingat gak anak kecil yang berlari di trailer? Nah, itu tuh adalah sosok anak asli dari pemeran Thor yang bernama Tristan Hemsworth. Anak Gore the God Butcher sendiri yang bernama Love itu diperankan juga nih sama anak dari Chris Hemsworth yang bernama India Hemsworth yang masih berumur 10 tahun. Dan dua kambing yang kalau dipikir-pikir tuh pas banget ya sama momen Idul Adha kemarin. Yang keempat, kita masuk ke bagian pros and cons. Pros yang pertama itu adalah soundtrack dari Guns N' Roses yang membuat kita itu nonton setiap aksinya itu jadi lebih seru ya. Apalagi kemarin gue sempet nonton di 4DX-nya CGV. Itu yang makin ngebuat gue itu feel nonton actionnya dan juga adegan-adegan yang ada bertabrakannya atau yang dipukulnya segala macam itu jadi berasa sih. Film superhero dengan tema keluarga yang fun banget, cocok banget nih buat kamu yang mau bawa anak kamu atau adik atau sepupu yang masih di bawah umur, ini tuh masih masuk banget sih. Dari visual effect, dari editing, sinematografi, MCU ini emang udah nggak diragukan lagi lah ya. Di credit scene juga diperlihatkan nih anak dari Zeus yang bernama Hercules yang akan menjadi villain utama di next film Thor mungkin. Kalau menurut kalian gimana? Komen di bawah ya. Nah, film ini juga sayangnya memiliki cons yang menurut gua alur ceritanya itu sedikit kurang dan juga uskut punya uskut. Ternyata gue tuh menemukan kalau film Thor Love and Thunder ini itu berdurasi sekitar 4 jam, tetapi dipangkas habis menjadi 2 jam. Ya mungkin sayang aja gitu kalau cuman misalkan dijadiin 2 jam. Kenapa nggak kayak 2,5 jam atau ya 2 jam lebih lah seenggaknya. Terlalu banyak juga komedi dan juga lawakan yang mungkin karena terlalu sering gitu ya, jadi mungkin agak sedikit garing sih jadinya. Tapi itu baik lagi karena film ini mungkin dikhususkan untuk tontonan keluarga kali ya. Dan juga pembantaian yang dilakukan oleh Gore the God Butcher ini tuh nggak terlalu diperlihatkan karena di film ini cuma diliatin di saat dewa-dewanya itu udah mati terbunuh oleh si Gore ini. Oke, kita masuk ke babak yang paling akhir atau di skor nih. Untuk catatan film memberikan skor di 7,4 karena ya memang film Thor Love and Thunder ini sesuai yang gue udah bilang tadi, visual effect dan juga sinematografi dan juga para karakter-karakter dan juga cast yang dimainkan itu emang udah nggak diragukan lagi lah ya. Tetapi mungkin untuk dari segi cerita ini belum bisa maksimal kali ya. Mungkin untuk next project MCU selanjutnya untuk film-film solo atau series mungkin bisa lebih dimaksimalkan lagi kali ya untuk para fans. Nah, jadi begitulah Movie Mania review dari film Thor Love and Thunder yang udah gue sebutin tadi. Kalau menurut kalian gimana nih? Apa kalian punya pendapat sendiri atau punya skor pribadi sendiri? Kalian boleh banget komen di bawah ya. Jangan lupa juga untuk follow IG catatan film yang udah gue taruh di sini. Thanks for watching Movie Mania. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe ya. See you in the next video.